warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video pembelajaran manajemen keuangan internasional. Kita akan membahas mata kuliah manajemen keuangan internasional untuk tatap muka yang kedua. Ini kita akan membahas tentang arus dana internasional. Oke ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang arus dana internasional kaitannya dengan balance of payment ya, neraca pembayaran. Nah, jadi kita mungkin sering mendengar ya istilah suatu negara Indonesia itu punya namanya BOP, balance of payment, neraca pembayaran pemerintah Indonesia tahun 2019. Kita sering mendengar istilah itu. Nah, kita akan mempelajarinya pada pertemuan kali ini. Nah, sebenarnya BOP itu apa sih? Nah, jadi BOP ini adalah satu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi antar penduduk suatu negara dengan penduduk luar negeri atau negara lain untuk periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Jadi semua transaksi yang berkaitan dengan baik itu yang terkait dengan transaksi penerimaan ataupun pengeluaran itu dicatat ya semuanya. Nah, ini transaksinya ada ekspor impor, arus modal masuk keluar, ada hibah dan transfer pembayaran lain, dan perubahan cadangan devisa suatu negara. Nah, kemudian manfaatnya apa sih BOP itu? Yang pertama adalah membukukan transaksi keuangan internasional penduduk dalam negeri dengan penduduk luar negeri. Jadi bisa tahu ya dalam 1 tahun itu transaksi keuangannya apa saja. Kemudian untuk mengetahui struktur komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara ya. Jadi dari catatannya kita bisa tahu sebenarnya yang paling banyak itu transaksinya apa ya. Kemudian mengetahui mitra utama suatu negara ya, bisa ketahuan ya paling sering berhubungan itu dengan negara mana ya. Kemudian mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara. Jadi kita bisa tahu posisi BOP-nya itu posisinya bagaimana, defisit atau surplus. Jadi kita bisa tahu posisi keuangannya itu bagaimana. Nah, kemudian IMF juga menjadikan indikator kondisi BOP itu menjadi bahan pertimbangan ketika akan memberikan pinjaman. Ya, itu kemudian menjadi indikator fundamental ekonomi dan kondisi makro suatu negara. Oke. Nah, ini variabel ekonomi makro yang mempengaruhi neraca pembayaran suatu negara, ya antara lain pendapatan nasional, kesempatan kerja, kurs falas, dan tingkat suku bunga. Ya, ini ada kaitannya ya. Nah, untuk anatomi BOP ya, pencatatannya itu sistemnya adalah double entry bookkeeping ya. Jadi sisi kredit itu adalah sumber dana atau pemasukan atau positif, dan sisi debit adalah penggunaan dana atau pengeluaran minus ya. Kondisi total debit harus sama dengan kredit. Ya, bisa terjadi surplus ataupun defisit. Jika impor melebihi ekspor maka terjadi defisit, jika ekspor melebihi impor maka akan terjadi surplus. Nah, kemudian neraca pembayaran ini memiliki 2 bagian utama ya. Yang pertama adalah yang namanya rekening transaksi berjalan atau current account ya. Nah, di current account ini transaksi yang dicatat antara lain neraca perdagangan atau balance of trade terkait dengan ekspor impor, neraca jasa terkait dengan ekspor impor jasa, kemudian ada pembayaran bunga, dividen, pengelolaan militer, dan turis. Kemudian ada neraca transfer unilateral ya. Jadi ini misalnya kita dapat bantuan luar negeri, bantuan militer, bantuan teknologi dalam bentuk uang ya. Ini dicatat di neraca transaksi, rekening transaksi berjalan. Kemudian untuk transaksi perdagangan internasional ini contohnya seperti ini ya. Oke. Nah, misalnya beberapa warga Indonesia membeli CD atau compact disc melalui internet di perusahaan di Cina. Nah, posisi arus kas Indonesia itu kan keluar ya, dicatatnya debit. Pemerintah Meksiko membayar perusahaan konsultan Indonesia atas jasa konsultasi yang diberikan. Nah, ini kan pemasukan, maksudnya kredit. Toko buku suatu universitas di Malaysia membeli buku teks yang diproduksi penerbit Indonesia. Kan arusnya masuk, maksudnya kredit. Wisatawan Indonesia membeli perhiasan di Hungaria. Keluar, jadinya debit. Ya. Oke.
Kemudian untuk jasa misalnya, investor Indonesia menerima pembayaran dividen dari perusahaan di Prancis atas saham yang dimilikinya. Ya, menerima pembayaran berarti masuk ya kredit. Kantor kas negara Indonesia mengirim pembayaran bunga ke perusahaan asuransi Jerman yang membeli obligasi pemerintah Indonesia tahun lalu. Berarti keluar debit. Perusahaan Thailand meminjam uang dari Bank Indonesia mengirim pembayaran bunga ke bank tersebut. Nah, ini harus kas masuk. Masuknya ke kredit. Nah, kemudian selain itu ada rekening modal atau capital account. Ya, ini terkait dengan aliran modal finansial. Ya, baik yang langsung diperdagangkan maupun untuk membayar barang dan jasa. Di sini terkait adanya investasi portofolio ya, misalnya ada pembelian aset finansial dalam bentuk saham, obligasi ya, dalam jangka panjang. Kemudian investasi jangka pendek, investasi asing langsung ya atau foreign direct investment. Kemudian ada pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, faktor yang mempengaruhi neraca berjalan untuk current account ada 4 ya. Yang pertama inflasi ya. Jadi jika inflasi domestik itu lebih besar ya, relatif lebih besar daripada negara mitranya, maka neraca berjalannya akan eh, lebih kecil ya. Nah, ini terjadi karena konsumen dan perusahaan domestik akan cenderung mengimpor barang dan jasa lebih banyak dan mengekspor lebih sedikit. Jadi neraca berjalannya eh, akan mengalami defisit. Nah, kemudian pendapatan nasional ya. Jika pendapatan nasional suatu negara dengan presentasi lebih tinggi dari negara lain, maka eh, neraca berjalannya akan lebih eh, surplus ya. Hal ini disebabkan jika pendapatan meningkat, maka konsumsi barang dan jasa juga akan meningkat. Oke, kemudian ada kurs falas ya. Jika mata uang suatu negara mengalami apresiasi relatif terhadap partner dagangnya, maka keseimbangan neraca berjalan biasanya turun karena harga ekspor akan dinilai lebih mahal ya. Hal ini karena menguatnya mata uang domestik. Kemudian restriksi pemerintah atau pembatasan ya, misalnya ada tarif bea masuk. Tarif bea masuk akan menyebabkan misalnya tarif bea masuk terhadap produk impor, barang impor jadi mahal, maka menurunkan permintaan domestik terhadap impor. Kemudian ada kuota. Kuota ini adalah batas maksimum yang dikenakan pemerintah atas barang yang diimpor, sehingga bisa mengurangi defisit. Jadi jumlah yang diimpor itu dibatasi. Nah, faktor yang mempengaruhi neraca modal ada 3 ya. Pajak khusus atas laba yang diterima investor lokal ya dari hasil investasinya di luar negeri. Ya, kalau ada pajak, maka minat investor dalam negeri untuk berinvestasi di luar negeri bisa turun ya, sehingga bisa menaikkan neraca modalnya negaranya. Jadi supaya warga negara kita nggak suka berinvestasi di luar negeri, maka dikenakan pajak. Kemudian adanya liberalisme perangkat mengontrol arus modal internasional. Kemudian adanya perkiraan pergerakan nilai tukar para investor yang tercermin dalam harga sekuritas. Jika suatu valuta negara diperkirakan akan meningkat, maka investor luar negeri akan mengambil keuntungan dari apresiasi tersebut. Tapi jika sebaliknya, jika turun, maka eh, jika melemah, maka sebaliknya ya investornya akan keluar ya, tidak tidak mau mengambil resiko ya untuk berinvestasi. Kemudian ada surplus rekening modal. Apabila terjadi arus modal neto masuk, artinya negara tersebut meminjam dana dari luar negeri ya, aliran modal yang masuk akan meningkatkan cadangan devisa internasional dan memperbaiki kinerja pembayaran. Kemudian kalau defisit ini akan menyebabkan negara meminjamkan uang ke luar negeri. Ya. Akibatnya akan meningkatkan aliran cadangan internasional ke luar negeri yang memperburuk BOP. Nah, kemudian ini adalah organisasi-organisasi yang mengatur aliran dana internasional ya. Ada IMF, ada Bank Dunia ya. Tuh. Oke. Ada International Financial Corporation, ada eh, International Development Association ya. Seperti itu. Nah, kita akan membahas cara untuk menghitung balance of payment ya, ini contohnya. Nah, ini contohnya ya tahun 2008. Nah, pemerintah membeli saham perusahaan asing di Malaysia senilai 613
$613.785 masuknya kemana ya. Nah, jadi kita akan bahas ya sini ya. Kemudian Jepang mengimpor kerajinan rotan dari Indonesia. Negara memiliki cadangan devisa awal tahun sebesar $1.123.500. Kemudian ada terkait dengan TKI, mendapatkan hibah, impor beras, impor gula pasir, memberi pinjaman ke Timor Leste, kemudian ada tenaga asing dalam pembuatan flyover. Nah, kita akan membuat BOP-nya ya, serta kesimpulannya. Nah, ini ya. Jawaban yang pertama untuk current account kan ada dua, ada current account, ada capital account. Nah, untuk current account ini yang dimasukkan ini adalah neraca perdagangan sama neraca jasa. Ingat untuk yang pengeluaran itu dicatat di debit, untuk masuk itu di kredit. Nah, ini ya, tadi kan kita mengimpor beras sama gula, ini dicatat di sini. Kemudian dijumlahkan ya. Kemudian kita juga ada ekspor di sini. Ternyata antara impor sama ekspor lebih besar impornya, maka terjadi defisit. Ya, defisit. Nah, karena debit sama kredit harus sama, ya maka untuk defisit yang ekspor defisit ditambahkan defisitnya berapa, selisihnya berapa, supaya jadi sama debit sama kreditnya. Kemudian untuk neraca jasa, tadi kita pakai tenaga asing ya, dicatat di debit. Kemudian kita TKI itu kan sumber devisa, makanya dicatat di kreditnya, maka terjadi surplus ya. Kemudian untuk neraca transfer unilateral itu tadi kita dapat hibah. Ya, hibah itu masuknya di kredit karena aliran masuk ya. Kemudian untuk neraca transaksi berjalan gabungannya, kita gabungin tadi antara perdagangan sama jasa ya. Tadi kan untuk perdagangan kita surplus, tadi untuk perdagangan kan kita ada untuk yang debitnya ada impor beras, gula, sama impor tenaga ahli. Ya, dijumlah semuanya ya. Temunya $1.526.435. Dan untuk kreditnya yang pemasukan itu tadi kita ada ekspor rotan, ada ekspor TKI, dapat hibah ya. Ternyata lebih besar. Maka terjadi surplus sebesar 456.530 US dollar. Kemudian untuk rekening modal atau capital account ya, ini tadi kan ada investasi portofolio sama investasi jangka pendeknya. Untuk portofolio tadi kita beli saham, membeli saham di luar negeri, maka masuknya ke debit. Sementara yang dari luar negeri nggak ada yang menanamkan modal di Indonesia, maka terjadi defisit. Kemudian ya ini ya tadi foreign direct investment, tidak ada pinjaman luar negeri, kita memberikan pinjaman ya, masuknya ke debit. Sehingga terjadi defisit sebesar $725.150. Kemudian untuk neraca modal gabungan ya, kita gabungin ya tadi kita beli saham di Malaysia, beri pinjaman ke Timor Leste ya. Totalnya 1.338.935 $1.338.935 terjadi defisit. Nah, kita catat di BOP-nya seperti ini ya. Tadi untuk neraca perdagangannya tadi 2.865.370 ya di sini. Sementara untuk yang pemasukannya 1.982.965 terjadi defisit. Oke. Nah, tadi ada cadangan devisa awal tahun diketahui 1.123.500 US dollar. Ini berasal dari tahun sebelumnya ya. Tapi kan kita mengalami defisit ya. Defisitnya 882.405 US dollar. Cadangan devisa ini dipakai untuk menutupi defisit tersebut. Nah, didapat cadangan devisa kita akhir tahun 2008 sebesar 241.095 US dollar ya. Kesimpulannya, BOP tahun 2008 mengalami defisit sehingga cadangan devisa awal tahunnya harus dipakai untuk menutupi defisit. Akan tetapi masih ada surplus. Ya, surplusnya itu terjadi karena beberapa faktor, antara lain
eee, jumlah impor barang lebih ekspor ini mengakibatkan, eee, tadi defisit ya. Ekspor tenaga kerja melebihi impor tenaga ahli, ini menyebabkan terjadinya surplus. Pemerintah membeli saham perusahaan asing nih, ya ini juga menyebabkan defisit. Pemerintah memberikan pinjaman ke negara Timor Leste juga defisit. Oke. Nah, setelah membahas, tadi ya, tentang cara untuk menghitung BOP, nah ini adalah ada latihan soal ya, kalian kerjakan nanti untuk, assignment-nya ya. Ini ada, catatan transaksi ya, kalian buat, BOP-nya dengan sub neraca dan kesimpulannya, ya, supaya, berlatih ya, untuk bisa memahami soal menghitung BOP. Oke, eee demikian untuk tatap muka kedua terkait dengan arus dana internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.